Ini pertamanya aku bikin motor vlog dan suara ini aku rekam secara terpisah alias nggak bareng pas motoran karena agak susah gitu ngepasin mic-nya. Ya masih belajar lah ya. Tapi aku bingung ini mau ngomongin apa. Cuman oh ya, dari kalian ada nggak sih yang pernah mikir em, tujuan suka motoran tuh apa gitu atau alasan dibalik senengnya naik motor gitu dibandingkan dengan transportasi lain atau emang hobi aja gitu. Kalau aku nggak tahu kenapa ya naik motor tuh kayak healing, cukup menyenangkan gitu. Ya nggak cuma sekadar healing, kayak waktu naik motor aku bisa ngomong sama diri aku sendiri dan ternyata aku paham orang yang paling mengerti diriku ternyata ya memang diriku sendiri. Walaupun ya di luar sana tetap ada juga orang yang bisa ngertiin kita gitu. Orang yang udah punya pasangan, maksudnya yang menikah pun pasti juga merasakan hal yang demikian gitu. Di ngertiin sama pasangannya, atau kita yang punya sahabat ada pasti yang bisa ngertiin, tapi kita nggak mau terus-terusan merepotin mereka buat cerita ini itu karena kita tahu mereka juga punya masalah dan punya apa ya, halangan yang sedang mereka coba untuk selesaikan. Tapi ya gitulah, kita juga harus cari cara lain kan untuk bisa ngerilis apa yang kita rasain. Salah satunya naik motor. Dan naik motor tuh ternyata asik ya. Kita kayak ketemu dengan kejadian-kejadian yang gak pernah kita bayangin atau gak pernah ada di benak kita sama sekali sebelumnya. Bahkan waktu kita singgah di rumah makan, di angkringan, di kafe, di resto atau apapun, ada aja kejadian yang bikin kita belajar banyak hal tentang kehidupan. Kalau kita lagi susah, ternyata di luar sana tuh ada juga orang yang susah, misal orang yang jualan rela berjalan sekian puluh kilometer untuk menjual barang dagangannya kayak ember, talenan, terus cobekan, serbet dan sebagainya. Itu udah pernah aku jumpain juga di jalan, dan rata-rata dari mereka tuh orang-orang yang udah tua banget, bahkan ada yang pernah kakek-kakek tuh jalan kaki, dia jual serbet di tangan, dan sebelah kanan, lengan sebelah kanan dia tuh isinya rentengan apa sih namanya, celemek. Itu berderet dan sampai bikin beliau itu jalannya benar-benar sempoyongan ke kanan saking beratnya gitu. Itu bener-bener ya Allah, aku nggak tega banget, kayak kenapa ya, ternyata emang kita bukan satu-satunya orang yang mengalami kesedihan di dunia ini. Banyak juga yang begitu di luar sana yang sedang berusaha untuk menggali pesan hikmah, alasan untuk tetap hidup, untuk tetap menjalani kehidupan mereka. Bahkan mungkin mereka termasuk orang yang eh, menghadapi ini secara apa adanya gitu. Ya udah, masalah apa aja dihadepin, seberat apapun dihadepin. Tapi buat kita yang pernah ngalamin itu pasti nggak mudah. Bahkan kita pernah ngerasa kayak udah hopeless, udah nggak ngerti mau ngapain. Ternyata memang kadang-kadang kita cuma butuh tempat untuk cerita aja, tempat yang bisa ngertiin, bisa memvalidasi perasaan kita kalau kita tuh emang lagi di titik terendah atau kita lagi nggak bisa menghadapi semua sendirian. Walaupun sebenarnya bisa, tapi di titik terendah kan logika kita sedang tercabik-cabik ya. Jailah bahasanya, tercabik-cabik. Dan satu hal lagi, motoran tuh membawa pesan yang cukup apa ya, luar biasa buat aku. Karena dengan motoran kita bisa melihat dunia secara berbeda dengan perspektif lain, bahwa oh ternyata di luar sana banyak hal-hal yang belum kita ketahui, belum pernah kita rasakan. Kayak perasaan takut ngelewatin jalan sepi, perasaan
percaya diri ketika melewati tempat yang ternyata bisa loh kita melaluinya gitu. Iya nggak sih? Karena tinggal di Indonesia ya mungkin ada beberapa tempat yang memang tingkat keselamatannya tinggi, tapi ada juga pastinya tingkat keselamatannya rendah. Kayak dengar cerita politik, korban begal dan lain-lain tuh agak ngeri kan buat kita yang kemana-mana suka sendiri gitu. Tapi aku juga percaya di luar sana banyak orang baik yang juga pasti mau nolongin, karena kalau dunia ini isinya orang jahat udah pasti nggak akan kayak gini sih bentukannya. Maksudnya tidak ada satupun rasa ketentraman dan kedamaian, keamanan gitu loh, walaupun memang eh, berita di luar sana tuh banyak juga yang jelek atau buruk, tapi pasti banyak juga kabar berita baik yang belum pernah kita dengar. Nah ya udah deh, sampai sini aja dulu, kita lanjut cerita-cerita di part selanjutnya aja ya. Bye bye.